Dia sudah gila. Bab 146. Sudah setengah bulan sejak dia bergabung dengan Capricorn. Pengawas Departemen Perencanaan Yuki telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kasus perencanaan proyek grup Realtek yang bertanggung jawab telah melewati putaran pertama persetujuan. Gunadi menghargai efisiensi dan kreativitasnya. Akhirnya, Yuki dapat istirahat sejenak. Walaupun Capricorn dan grup Realtek berdekatan, tapi setengah bulan ini dia tidak pernah ketemu dengan Rehan. Satu hal yang membuatnya tidak tenang. Gunadi sepertinya memberi perhatian yang lebih dibandingkan teman kerja yang lain. Setiap kali Yuki lembur, Gunadi juga ikutan lemburan. Setelah itu, selalu satu arah jalan pulang. Awalnya, Yuki mengira hanya sekedar kebetulan searah jalan pulang. Sampai dia mendengar info dari Departemen Administrasi yang tidak sengaja membahas Gunadi bahwa sebenarnya tinggal di daerah selatan. Sedangkan Yuki sendiri tinggal di daerah utara. Searah yang dimaksud Gunadi hanya alasan saja. Yuki berusaha untuk menjaga jarak dari Gunadi. Dia sangat menyukai perusahaan Capricorn dan sangat menghargai pekerjaan ini. Sedangkan jika mengenai kisah cinta dalam kantor adalah hal yang dia tidak inginkan. Sehari-hari dilewati dengan tenang, tapi hari ini Sekretaris Gunadi menghubungi Yuki. Nona Yuki, Direktur Gunadi memanggil Anda ke kantor dan bawa juga perencanaan proyek grup Realtek. Yuki menebak sepertinya dia akan meminta mempercepat pengerjaan proyek itu. Yuki langsung membawa laptop menuju kantor Gunadi. Yuki, kamu ikut aku ke grup Realtek, kata Gunadi. Yuki langsung tegang, langsung segera bertanya. Direktur Gunadi, kita ke grup Realtek untuk apa? Persetujuan putaran pertama sudah lewat. Perencanaan kedua masih belum selesai dikerjakan. Jadi harusnya tidak ada masalah persetujuan. Untuk apa ke grup Realtek? Gunadi mengkerutkan keningnya dan berkata, Direktur grup Realtek baru kembali dari luar kota. Setelah melihat perencanaan tidak begitu puas, Sekretaris meminta kita untuk menemui mereka lagi secara langsung. Gunadi melihat Yuki yang kebingungan, menghela napas, lalu berkata lagi. Entah kenapa Direktur Grup Realtek mempunyai pemikiran yang berbeda. Harusnya dia tidak perlu secara pribadi mengurus hal ini. Tapi entah kenapa, dia berkali-kali menekankan, meminta dari pihak kita yang bertanggung jawab untuk menghadapinya secara langsung. Sudahlah, kita tidak perlu banyak pikir lagi. Kita langsung persiapkan yang diperlukan lalu pergi ke sana. Yuki adalah orang yang bertanggung jawab proyek ini. Rehan pasti telah melihat data perencanaan tertulis namanya. Sebenarnya, apa yang mau Rehan lakukan? Sudah lewat 5 tahun. Dia sendiri juga sudah mempunyai pacar baru. Jangan-jangan Rehan tidak ingin melepaskannya. Yuki merasa agak sedikit kesal. Sesampai di grup Realtek, mereka langsung dibawa menuju lantai 18 kantor direktur grup dan menyambut mereka dengan baik, menyuguhkan teh. Direktur Rehan sedang rapat. Sebentar lagi akan selesai. Mohon tunggu sebentar. Yuki menaruh laptopnya di atas meja dan melihat-lihat kantor Rehan. Karpet hitam yang bergaris emas, dinding yang seputih mutiara, rak buku vintage berwarna kenari menempati 3 dinding. Dengan lampu kristal mewah di tengah, berbagai tanaman hijau yang lucu dan menarik di atas meja. Dan bahkan kaktus berbentuk seperti boneka. Mewah, halus, setiap detail sangat diperhatikan dengan baik. Yuki tidak terpikir gaya kantor Rehan.
Barang kualitas terbaik tapi sederhana, hampir kosong. Gaya kantor Rehan yang sekarang sepertinya ada pengaruh sedikit dengan Tania. Yuki sedang berpikir yang lain. Gunadi yang di samping langsung berdiri. Halo, Direktur Rehan. Rehan menggunakan kemeja putih, lengan tergulung ke siku. Dengan gaya pemimpin santai dan mewah, menjabat tangan Gunadi. Walaupun sedang menyapa Gunadi, tapi matanya seolah acuh tak acuh, melihat sebentar ke arah Yuki. Yuki menundukkan kepalanya. Dengan identitasnya sebagai pegawai biasa, diam dan mendengar Gunadi dan Rehan membahas proyek perencanaan. Di tengah pembahasan ada yang harus dia jelaskan. Yuki jelaskan secara sederhana. Dia sangat berharap di saat itu menjadi transparan saja. Saat mendengarkan Rehan, Yuki mulai merasa kagum dengannya. Awalnya dia mengira Rehan akan mencari-cari kesalahan dari kerjaan mereka. Tapi setelah mendengar pendapatnya dan cara pemikirannya, Yuki menyadari bahwa Rehan mempunyai pikiran yang baik. Cara berpikirnya terbuka. Setelah proyek perencanaan dirubah oleh Rehan, sungguh menjadi lebih baru dan lebih baik dari sebelumnya. Yuki tanpa sadar mengangkat kepalanya melihat Rehan. Dan pas Rehan sedang melihat ke arahnya, matanya berbinar, jantung Yuki jadi berdetak kencang. Setelah selesai membahas proyek perencanaan, Gunadi membereskan data-datanya, tersenyum dan berkata kepada Rehan. Direktur Rehan, kami akan perbaiki sesuai dengan pemikiran dan rencana Anda. Setelah diperbaiki, kami akan kirim hasilnya. Saat akan pergi seperti ini, hati Yuki menjadi tenang. Gunadi, Anda boleh pergi duluan. Saya masih ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada Nona Yuki secara pribadi. Gaya bicaranya tenang, tapi matanya terpancar cahaya. Gunadi merasa sedikit aneh, tapi juga berpikir aneh-aneh. Dia menganggukkan ke arah Yuki dan berkata, Kalau begitu Yuki, saya pergi dulu ya. Jika kamu sudah selesai, langsung kembali ke kantor. Direktur Gunadi, saya tidak terpikir sama sekali oleh Yuki jika Rehan langsung memintanya tinggal sendiri sebentar. Seketika, tidak tahu terpikir alasan apa yang bisa membuatnya pergi. Gunadi merasa Yuki jadi tegang dan menenangkannya, menepuk bahunya. Yuki, jangan tegang. Jika kamu punya pemikiran lain, kamu langsung bicarakan ke Direktur Rehan saja. Direktur Rehan menyukai proyek perencanaanmu. Rehan melihat Gunadi menepuk pundak Yuki, matanya seolah gelap. Gunadi telah pergi. Dalam kantor menjadi sunyi. Direktur Rehan, ada pertanyaan apa yang ingin Anda bahas dengan saya? Yuki duduk di ujung sofa, duduk sedikit jauh dari Rehan. Rehan melipat kedua tangannya dari arah yang tinggi melihat ke arah Yuki. Kenapa takut-takut? Takut aku makan kamu, begitu? Yuki kesal. Dia datang untuk bekerja, bukan untuk bermain sama dia. Direktur Rehan, jika Anda memang tidak ada pertanyaan lagi, kalau begitu saya pamit dulu. Sambil berbicara, sambil menuju pintu, tangannya akan mulai membuka pintu. Tiba-tiba dari arah belakangnya, tangan Rehan mengunci pintu. Kamu mau ngapain? Yuki sedikit panik. Di sini adalah kantor Rehan. Karakter sombong arogansinya Rehan bisa melakukan apa saja terhadap Yuki. Dia sendiri pun tidak berani memikirkan apapun yang akan terjadi. Badannya yang kecil terhimpit antara Rehan dan pintu.
Rehan yang begitu kuat hampir membuatnya tidak dapat bernapas. Pantas saja, kenapa hari itu melihat kamu di halte bis, ternyata kamu bekerja di Covercon. Rehan dengan santainya berbicara sambil menikmati melihat Yuki yang panik. Rehan, kamu sebenarnya mau ngapain? Lepaskan aku. Biarkan aku pergi. Yuki dengan sekuat tenaga mendorong lengan Rehan, melototi Rehan. Jika ingin aku pergi, maka jangan muncul lagi di depan mukaku. Kamu pergi begitu jauh. Sekarang justru kembali lagi. Malah bekerja di Covercon dan menerima proyek Real Tech. Kamu mau ngapain? Kata Rehan dengan berbicara begitu keras. Yuki sama sekali tidak memperdulikannya. Dia terus mendorong tangan Rehan. Kamu pergi, jangan halangi aku. Rehan menguat. Sekuat tenaga mendorongnya ke pintu. Aroma kolon di badannya tercium oleh Yuki. Masih sama seperti aroma 5 tahun lalu. Seketika rasa takut muncul dari dirinya. 5 tahun hidup di luar negeri, dia mengira telah menjadi lebih kuat dan mandiri. Ternyata bertemu dengan Rehan yang sombong dan kuat, dia masih saja tidak bisa melakukan apa-apa. Lepaskan, jika kau masih tidak lepaskan, aku akan teriak. Yuki berusaha melawan rasa takut dan berusaha membuat suaranya lebih tenang. Teriaklah, Rehan sambil menatapnya, hatinya lagi baik dan memiringkan senyumnya. Yuki menghela napas. Dia baru kepikiran Rehan menyukai kantor yang kedap suara. Rehan, sebenarnya kamu mau aku ngapain supaya kamu melepaskanku? Kamu ini mempunyai kuasa yang besar seorang direktur, sedangkan aku hanya pegawai biasa. Kamu juga mempunyai pacar yang sangat cantik, lebih cantik dari aku, lebih lembut dari aku, segalanya lebih dari aku. Kenapa kau tetap saja menggangguku? Semakin Yuki berbicara, semakin dia merasa sedih. Air matanya hampir keluar. Kedua matanya yang indah menjadi sedikit kabur. Hati Rehan tiba-tiba melunak. Dia sedikit melepaskan tangannya, lalu berkata, Yuki, apakah aku begitu mengerikan? Setiap kali kita bertemu, kamu selalu berusaha untuk lari. Terakhir kali seperti itu, kali ini seperti ini juga. Yuki sedikit menghirup napas, hatinya tidak begitu tenang. Dia hampir saja menangis di depan Rehan. Aku memang mau lari dari kamu, karena aku tidak mau ada urusan lagi dengan kamu. Masa lalu, aku sudah melupakannya. Mohon kamu juga segera melupakannya. Yuki mengucapkannya perkata. Rahang bawahnya digenggam oleh Rehan. Rehan yang kesal marah, matanya penuh dengan amarah. Kau sudah melupakannya? Masa lalu kita, satu hal pun tidak ingat lagi. Dia memberatkan suaranya, melotot ke mata Yuki. Ujung hidungnya menempel ke hidung Yuki. Yuki baru saja ingin berkata. Rehan dengan kuat menggigit bibirnya. Rehan sebenarnya marah dan kecewa, ingin menghukum Yuki. Tapi setelah menciumnya, aroma mulut Yuki manis, membuatnya sedikit tidak terkontrol ini untuk menciumnya lagi. Dia menggunakan tangannya untuk menahan kedua tangan Yuki. Saat mengangkat tangan mereka sampai di atas kepala, tangan yang satu lagi memegang ke belakang kepala Yuki. Dengan lembut dan hangat menikmati setiap detailnya. Saat dia sudah begitu kuat lagi, Yuki mengambil kesempatan. Dengan kuat menggigit lidahnya. Aroma amis manis menyebar di mulut mereka. Rehan tidak bergerak.
tidak bersuara, hanya melihat kedua mata Yuki menatap begitu dalam. Di pupilnya dapat terpantul mata Rehan yang sedikit menutup dan dengan rasa kesal yang besar dan bercampur dengan rasa nikmat. Yuki melihat dia sama sekali tidak ingin melepaskannya. Yuki semakin kuat menggigitnya. Aroma amis manis semakin kuat. Rehan bukannya melepaskannya, justru tangannya memeluk erat pinggang Yuki. Lidahnya semakin mendalam di dalam mulutnya. Gila, pria ini sudah gila. Yuki takut melihat Rehan. Dia tidak percaya kalau Rehan tidak merasa sakit. Dia rela menahan rasa sakit itu. Kenapa dia begitu gila?